Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah Russian current. Nah, arus ini merupakan arus elektris yang digunakan untuk menstimulasi serabut saraf motoris sehingga akan menghasilkan kontraksi otot. Nah, sebelum kita memasuki materi Russian current, maka saya perlu menjelaskan tentang electrical stimulasi. Ini dapat digunakan untuk menstimulasi selaput saraf sensoris sebagaimana yang sudah kita pelajari penggunaan interferential current, baik itu 4 polar interferential current ataukah premodulat ataukah metode trigger point. Selain itu, electrical stimulasi ini bisa menstimulasi saraf motoris. Electrical stimulasi ini bisa menstimulasi selaput saraf sensoris untuk menurunkan nyeri ataukah menstimulasi selaput saraf motoris yang digunakan untuk memfasilitasi atau menghasilkan kontraksi otot. Nah, adapun electrical stimulasi yang dapat digunakan untuk menstimulasi saraf motoris dalam menghasilkan kontraksi otot ada paradik, kemudian ada interrupted itu berarti arusnya terputus ya, interrupted galvanik, kemudian neuromuskular electrical stimulasi, ini yang bisa digunakan untuk menstimulasi saraf motoris. Kemudian ada juga Russian current. Nah, ini electrical stimulasi yang digunakan untuk menstimulasi untuk menghasilkan kontraksi otot. Nah, namun pada alat ini, pada alat elektro ini ada alat electrical stimulasi yang hanya bisa mengkontraksikan otot melewati stimulasi saraf sensoris. Nah, NMES, Russian current, ini biasanya digunakan untuk menghasilkan kontraksi otot dengan cara menstimulasi serabut saraf motoris. Sedangkan paradik dengan durasi yang panjang dan interrupted galvanik ini biasanya digunakan untuk menghasilkan kontraksi otot dengan cara langsung menstimulasi pada ototnya. Sehingga NMES, Russian current, saya ulangi, NMES, neuromuscular electrical stimulasi, dan Russian current ini mampu menghasilkan kontraksi otot dengan cara menstimulasi serabut saraf motoris. Sedangkan paradik dengan durasi yang panjang dan interrupted galvanik ini mampu menghasilkan kontraksi otot langsung menstimulasi pada ototnya, tidak menstimulasi pada serabut saraf motorisnya. Nah, karena ada suatu kondisi di mana otot tidak mendapatkan persarafan dari serabut saraf motoris. Misal terjadi gangguan pada serabut saraf motorisnya. Nah, dia otot, kalau saya gambarkan otot, ini ototnya. Nah, otot ini mampu berkontraksi karena dia mempunyai sifat fisiologis yaitu konduktivitas. Konduktivitas ini adalah adanya saraf motoris yang menginervasi otot tersebut untuk melakukan kontraksi. Nah, ada stimulasi dari serabut saraf motoris. Nah, kemudian electrical stimulasi seperti neuromuskular electrical stimulasi,
Kemudian electrical stimulasi seperti Russian current atau Russian current ini menstimulasi serabut saraf motoris untuk menghasilkan kontraksi otot. Sedangkan Faradik dengan durasi yang panjang dan juga interrupted galvanik ini mampu menghasilkan kontraksi otot langsung menstimulasi pada ototnya. Kapan Faradik dengan durasi panjang dan interrupted galvanik ini digunakan? Ketika saraf motoris ini dia terjadi gangguan, terputus misalnya. Nah, ketika sarafnya terputus, maka penggunaan NMES dan Russian current ini tidak mampu menghasilkan kontraksi otot. Karena NMES dan Russian current mampu mengkontraksikan otot, mampu menghasilkan kontraksi otot melewati stimulasi pada saraf motorisnya. Ketika saraf motorisnya terputus, terganggu, ada kerusakan, maka NMES dan Russian current ini tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa menghasilkan kontraksi otot. Sehingga salah satu caranya adalah langsung menstimulasi pada ototnya dengan menggunakan apa? Faradik dan interrupted galvanik. Nah, sehingga electrical stimulasi mampu mengkontraksikan otot melewati dua cara. Ada yang melewati serabut saraf motoris, ada yang langsung pada ototnya. Nah, ini saya gambarkan kalau masih ingat hubungan antara intensitas dan durasi pulsa. Pertama, ada kurva A beta, serabut saraf sensoris rasa nyaman. Kemudian ada serabut saraf A alfa, motoris, untuk menghasilkan kontraksi otot, serabut saraf motoris ini ya. Kemudian ada serabut saraf A delta, kemudian serabut saraf C, dan yang terakhir adalah serabut saraf yang terakhir adalah denervated muscle. Nah, ini denervated muscle, otot yang tidak terinervasi, denervated muscle, letaknya di kanan paling atas. Nah, selanjutnya misal untuk menstimulasi serabut saraf motoris berarti harus memenuhi A alfa sini. Namun intensitas dan durasi pulsa harus sampai pada ambang rangsang atau threshold dari A alfa motoris. Nah, ini saya gambarkan dengan warna biru. Sehingga spesifikasi alatnya dia harus bisa memenuhi intensitas sebesar seperti ini. Misal ini adalah katakanlah ini 70 mA misal. Dengan durasi pulsa misal 200 milisekon. Nah, ini baru bisa menstimulasi A alfa atau serabut saraf motoris. Ketika serabut saraf motoris ini rusak, terganggu, maka apalagi terputus misal, serabut saraf motorisnya terputus, maka untuk menstimulasi menghasilkan kontraksi otot diperlukan intensitas yang lebih tinggi dan durasi yang lebih panjang. Karena otot yang serabut saraf motorisnya rusak sudah tidak terinervasi oleh serabut saraf motoris, maka dia letaknya di sini. Nah, di sini nih. Denervated muscle. Konsekuensinya untuk mencapai kurva denervated muscle ini, maka diperlukan intensitas yang lebih tinggi dan durasi pulsa yang lebih panjang. Sehingga dengan intensitas yang tinggi dan durasi pulsa yang panjang, maka dia bisa mencapai ambang rangsang atau threshold dari otot yang tidak terinervasi atau denervated muscle. Nah, yang mempunyai spesifikasi intensitas yang tinggi dan durasi yang panjang sampai 1 detik biasanya yang digunakan, durasi 1 detik, 1 second, ini biasanya adalah
bentuk-bentuk elektroterapi seperti Faraday dengan durasi yang panjang atau interrupted galvanic, arus searah galvanik yang diputus-putus sepanjang durasi 1 detik. Nah, sehingga Rasen current tidak bisa digunakan untuk menstimulasi otot yang tidak mempunyai inervasi saraf motoris, karena Rasen current hanya sampai di sini saja, tidak mampu sampai ke denervated muscle. Begitu juga NMES, neuromuscular electrical stimulasi. Nah, ini hanya sampai di alpha motor, tidak bisa sampai ke denervated muscle. Karena untuk sampai ke denervated muscle dibutuhkan apa? Dibutuhkan intensitas yang tinggi dan durasi yang panjang, paling tidak satu detik. Oke, kita lanjutkan. Sehingga Rasen current ini digunakan untuk menghasilkan kontraksi otot dengan cara menstimulasi serabut saraf motoris. Jika serabut saraf motorisnya terganggu, terputus misal, ototnya tidak terinervasi oleh serabut saraf motoris, maka Rasen current ini tidak mampu lagi membangkitkan atau menghasilkan kontraksi otot. Sehingga untuk membangkitkan kontraksi otot ketika saraf motorisnya terputus, misal ototnya tidak terinervasi saraf motoris, maka digunakanlah electrical stimulasi seperti Faraday dengan durasi panjang dan interrupted galvanic. Oke, kita mulai. Nah, Rasen current ini ditemukan pada tahun 1977 oleh Jakob Koch. Pada dasarnya, Rasen current ini merupakan medium frekuensi current. Dan dikatakan di sini intermittent alternating sinusoidal current. Nah, arus bolak-balik bentuknya adalah sinusoidal. Dan dia intermittent. Dia terputus. Arus bolak-balik yang berbentuk sinusoidal dan terputus dinamakan sebagai intermittent alternating sinusoidal current. Arus bolak-balik berbentuk sinusoidal dan arus ini terputus. Nah, dia masuk ke dalam medium frekuensi. Frekuensinya yaitu 2500 Hz. Nah, 2500 Hz. Nah, frekuensi yang sudah kita pelajari di medium frekuensi current pertama yang sudah kita pelajari kan interferential current ya. Nah, interferential current itu karir frekuensinya 4000 Hz. Sedangkan Rasen current karir frekuensinya adalah 2500 Hz. Nah, pada penelitian frekuensi 4000 Hz ini mudah mendepolarisasi serabut saraf sensoris. Sedangkan frekuensi 2500 Hz ini akan lebih mudah mendepolarisasi atau menstimulasi saraf motoris. Nah, sehingga untuk memunculkan kontraksi otot melewati stimulasi pada saraf motoris, pada Rasen current ini digunakan frekuensi 2500 Hz. Kemudian arus bolak-balik yang berbentuk sinusoidal yang digunakan pada Rasen current ini, dia diberikan atau dialirkan melewati burst. Nah, dialirkan melewati burst. Burst ini adalah serangkaian pulsa. Serangkaian pulsa. Kalau kita sudah pernah belajar interferential current, kemudian ada modifikasi menjadi amplitudo
amplitudo modulasi frekuensi, maka pada resonant current ini bentuk modulasinya adalah diberikan burst atau serangkaian pulsa. Ada pemampatan pulsa, ada pemampatan arus, ada serangkaian arus. Nanti akan terlihat dari gambarnya. Nanti kita akan mempelajari burst ini seperti apa. Selanjutnya, the pulsing or bursting is at low frequency and as a result nerves will respond. Nah, burst di sini, ini burst ini frekuensinya rendah. Burst ini frekuensinya termasuk dalam frekuensi rendah. Yakni frekuensinya 50 Hz. 50 Hz. Nah, jadi dari total 2500 Hz, dari total 2500 Hz per 50 Hz ini dia akan terputus. Nah, ada burst 50 Hz kemudian terputus. Yang kemudian totalnya dalam 1 detik ada 2500 Hz. Pada 2500 Hz dalam 1 detik ini per 50 Hz dia akan terputus. Selanjutnya, burst mode alternating current is more generic. Nah, resonant current ini juga sering disebut sebagai BMIC atau burst mode alternating current. Arus bolak-balik yang modulasinya berupa burst. Kalau interferential current kan modifikasi atau modulasinya berupa amplitudo modulasi frekuensi. Nah, kalau resonant current bentuk modifikasinya adalah burst. Arus bolak-balik yang ada modifikasi burst. Nah, burst ini frekuensinya 50 Hz. Total frekuensi 2500 Hz. Sehingga dalam total 2500 Hz per 50 Hz-nya ini akan terputus. Oke, selanjutnya resonant current ini sering juga dikenal sebagai protokol 10-50-10. Nah, resonant current ini sering juga dikenal sebagai protokol 10-50-10. Nah, artinya adalah 10 detik stimulasi otot, 10 detik stimulasi saraf motoris untuk membangkitkan kontraksi otot, berarti kontraksi ototnya selama 10 detik. Kemudian 50 detik istirahat, tidak ada stimulasi, ototnya rileks. Dan 10 ini 10 kali pengulangan atau 10 menit. Nah, sehingga sering dikenal resonant current ini sebagai protokol 10-50-10. Selanjutnya, the stimulation response to generate fatigue if deliver for more than 10 seconds. Nah, mengapa stimulasi untuk saraf motoris menghasilkan kontraksi otot hanya 10 detik? Karena pada penelitian ketika lebih dari 10 detik, 11 detik gitu, misal 11 detik, maka otot itu akan cepat kelelahan. Waktu yang efektif untuk kontraksi otot di bawah electrical stimulasi, di bawah resonant current ini waktu yang efektif adalah 10 detik. Ketika lebih dari 10 detik stimulasi membangkitkan kontraksi ototnya lebih dari 10 detik, maka ototnya akan cenderung cepat kelelahan. Sehingga waktu durasi stimulasi otot penggunaan resonant current ini hanya sampai 10 detik. Nah, ini contohnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah arus bolak-balik. Arus bolak-balik. Nah, alternating current yang tidak ada modifikasi sama sekali. Nah, tidak termodifikasi, tidak termodulasi. Nah, durasinya sama, kemudian intensitasnya cenderung sama dari awal sampai akhir. Nah, ini arus bolak-balik alternating current berbentuk sinusoidal yang tidak termodifikasi, yang tidak termodulasi. Nah, sedangkan pada interferential current
Nah, arus bolak-balik tadi yang tidak termodulasi tadi kemudian dimodifikasi menjadi seperti ini. Nah, ini pada interferential current. Ada amplitudo, modulasi, frekuensi. Nah, ini amplitudonya, intensitasnya akan naik turun seperti ini. Yang tadinya dia seragam dari awal sampai akhir tidak ada naik turun, sekarang dimodulasi amplitudonya, naik dan turun. Nah, ini pada interferential current. Total arusnya, total frekuensinya adalah 4000 Hz pada interferential current. Nah, sedangkan pada Russian current total frekuensi 2500 Hz per 50 Hz dia akan terjadi dimodifikasi menjadi burst seperti ini. Nah, burst itu kayak serangkaian pulsa. Nah, serangkaian frekuensi seperti ini. Ada pemampatan pulsa. Nah, dimampatkan 50 Hz dimampatkan selama 10 milisecond. Nah, kemudian 10 miliseconnya lagi off, tidak ada arusnya. Kemudian 10 milisecond selanjutnya ada lagi. Nah, ini jumlah frekuensinya, ini frekuensi yang rendah yaitu 50 Hz. Nah, jadi total 2500 Hz per 50 dia akan terputus seperti ini, dimodifikasi seperti ini, dimodulasi seperti ini. Ada modulasi dalam bentuk burst. Burst ini frekuensinya 50 Hz. Total semua burst yang terjadi total sampai akhir ini ada 2500 Hz. Sehingga frekuensi 2500 Hz per 50 Hz dia akan termodulasi atau termodifikasi menjadi seperti ini. Pemampatan dari pulsa atau disebut sebagai burst sebanyak 50 Hz on dan 10 milisecond dia off. Sehingga sering juga dinamakan rectangular burst modulation. Ada modulasi, ada modifikasi dari arus bolak-balik yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini dengan dilakukannya pemampatan pulsa atau burst yang berbentuk segi empat atau rektangular. Ini adalah spesifikasi dari arus Rusia atau Russian current. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau arus bolak-balik tidak dimodifikasi totalnya 2500 Hz, maka ketika digunakan pada Russian current, maka arus bolak-balik yang tidak termodulasi, yang tidak termodifikasi ini akan dimodifikasi menjadi seperti ini. Dalam total 2500 Hz dimampatkan frekuensinya, dimampatkan pulsanya per 50 Hz, 50 Hz, 50 Hz, 50 Hz. Nah, total ini ada, katakanlah ini 20 milisecond, maka 10 milisecond dia on dengan 50 Hz dan 10 milisecond dia off. Selanjutnya seperti itu terus. Nah, ini bentuk modulasi atau modifikasi arus bolak-balik pada arus Rusia. Karena on dan off-nya seimbang, on-nya selama 10 milisecond dan off-nya selama 10 milisecond, maka duty cycle atau duty faktornya ini bisa dikatakan 50%. Kemudian karakteristik carrier frekuensi tadi sudah ya, 2500 Hz atau 2,5 kHz. Kemudian bentuk gelombang polifasik sinusoidal waveform. Nah, bentuknya adalah sinusoidal. Kemudian current amplitude, intensitas yang digunakan maksimum current amplitude is, nah ini maksimal dari intensitas yang digunakan adalah 100 mA. 100 mA.
Pada klinis sering digunakan 70 mA. Burst frekuensinya 50 Hz. Ini burst frekuensi 50 Hz. 50 Hz, 50 Hz, 50 Hz, 50 Hz, total semuanya 2500 Hz. Burst duration selama 10 milisecond. Nah, ini waktu yang digunakan pada burst duration ini 10 milisecond. 10 milisecond on, 10 milisecond off. Kemudian on off ratio 10 milisecond dia on dan 10 milisecond dia off. Sehingga duty cycle-nya adalah 50%. Nah, ini caranya adalah fase on 10 milisecond per fase on plus fase off dikalikan 100, ini hasilnya 50%. Ini merupakan duty cycle atau duty factor pada ration current yang mempunyai makna bahwa kalau 50% berarti 50% on dan 50% off. Nah, seimbang antara on dan off-nya. Selanjutnya ramp up and ramp down. Ramp up dan ramp down ini merupakan modifikasi dari intensitas. Modifikasi dari intensitas. Ramp up ini artinya untuk mencapai intensitas yang kita inginkan. Misal kita setting intensitasnya adalah 70 mA misal. Maka kita juga akan men-setting ramp up-nya. Nah, ramp up itu untuk apa? Untuk modifikasi dari intensitas. Jika kita men-setting intensitasnya adalah 70 mA, maka ramp up ini kita bisa atur, biasanya yang diatur adalah 1-2 detik. Ramp up ini dia akan ada modifikasi dari intensitas, di mana intensitas tidak langsung 70 milisecond, tapi dari 10, 20, 30 kemudian naik sampai 70. Nah, dari 10 ke 70 milisecond, dari 10 menuju ke 70 miliampere, ini butuh waktu berapa detik? Nah, kita setting biasanya digunakan adalah 1-2 detik. Itu ramp up. Sehingga ketika kita melakukan setting intensitas sebesar 70 mA, maka ketika kita gunakan ration current, kita setting ramp up 1 detik misal, maka untuk mencapai 70 mA dibutuhkan waktu 1 detik. Sehingga tidak langsung 70 mA, tapi dari 10 mA, 20 mA, seterusnya sampai 70 mA dalam waktu 1 detik. Nah, untuk mencapai 70 mA-nya perlu waktu 1 detik. Begitu juga ramp down. Nah, ramp down ini juga bisa diatur 1-2 detik. Nah, hingga dari 70 mA dia akan kembali ke 0 mA. Ini butuh waktu 1 atau 2 detik. Terserah kita mau mengatur men-setting ramp down-nya berapa. 1 atau 2 detik. Kalau kita atur ramp down-nya 1 detik, maka dari 70 mA menuju ke 0 mA butuh waktu 1 detik. Ramp up dan ramp down ini digunakan agar kontraksi yang dihasilkan dari electrical stimulasi, agar kontraksi yang dihasilkan oleh ration current atau arus Rusia ini mulus, smooth sebagaimana kontraksi volunteer. Sehingga gerakannya menjadi seperti gerakan normal atau gerakan volunteer. Tanpa adanya ramp up dan ramp down, maka gerakannya menjadi kaku, kontraksi otot kemudian menghasilkan gerakan yang kaku seperti robot. Nah, ketika digunakan ramp up dan ramp down, maka ada modulasi dari intensitas, dari rendah, sedang, kemudian tinggi, dari tinggi, sedang, kemudian rendah, sehingga kontraksi otot yang dihasilkan akan lebih halus dan gerakan yang dihasilkan akan cenderung terlihat seperti gerakan volunteer, gerakan yang normal. Setting ramp up dan ramp down pada umumnya adalah 1-2 detik. Selanjutnya